Pak Yadi ini keluar dari persembunyiannya dan kemudian memeluk pocong tersebut dengan erat. Dan betapa kagetnya Pak Yadi karena sosok pocong tersebut merupakan sosok yang dikenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan meneruskan cerita tentang Mediper yang sebelumnya sudah ada di channel ini. Tapi sebelum masuk ke cerita, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lalu yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari Horor Klasik. Bagi Sobat Horor Klasik yang mungkin belum mendengarkan cerita Mediper bagian pertama, silahkan mendengarkan cerita tentang Mediper bagian pertama terlebih dahulu, supaya nantinya bisa mengikuti cerita ini dengan lengkap dan utuh. Karena pada cerita ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pak Yadi yang sangat mengenali sosok yang menggunakan kain seperti pocong di depannya sangat terkejut. Sosok yang menjadi pocong itu rupanya adalah Pak Darno, yang tidak lain merupakan tetangganya sendiri. Pak Yadi yang saat itu hanya bisa terpana memandang Pak Darno, secara tidak sadar mengendorkan pelukannya di tubuh pocong tersebut. Pak Darno mengucapkan kata-kata ke Pak Yadi dengan pelan namun tegas. "Lepaskan saya. Besok saya akan menceritakan semuanya kepadamu." Tak lama kemudian, Pak Yadi melepaskan pelukannya dari tubuh Pak Darno, dan tidak lama Pak Darno dengan balutan kain kafan yang masih membungkus tubuhnya, kecuali di bagian kepala yang sudah terbuka, segera melompat, dan kemudian menembus tembok salah satu rumah warga. Pak Yadi yang termangu-mangu melihat kejadian tersebut segera pulang kembali ke rumahnya dan menunggu esok pagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Darno. Nah, singkat cerita, benar saja pada besok menjelang siang, Pak Darno ini menuju ke rumah Pak Yadi. Dan segera saja Pak Darno mengajak Pak Yadi untuk pergi keluar, katanya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ya, di sini Pak Yadi mengikuti saja kemauan Pak Darno, karena memang beliau juga menunggu penjelasan dari Pak Darno. Apa sebetulnya yang terjadi, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Darno. Akhirnya, setelah menemukan tempat yang cukup tersembunyi, dan setelah meyakini tidak akan ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan mereka, Pak Darno membuka pembicaraan bahwa sebenarnya selama ini yang menjadi sosok pocong dan sering dilihat oleh warga di kampung adalah dia. Tentunya Pak Yadi penasaran kenapa Pak Darno harus melakukan hal tersebut, dan berceritalah Pak Darno dengan segamblang-gamblangnya dan sejujur-jujurnya kepada Pak Yadi. Semuanya berawal dari alasan ekonomi. Semua orang di kampung tersebut tahu
bahwa keluarga Pak Darno memang bukanlah keluarga yang berkecukupan. Bahkan bisa dikatakan kekurangan, jika tidak boleh dikatakan melarat. Tetangga sekitarnya juga tidak bisa berbuat banyak terhadap keluarga Pak Darno, mengingat di tahun itu kondisi mereka sendiri juga ya 11-12, tidak jauh berbeda dengan kondisi keluarga Pak Darno. Hanya saja mereka lebih beruntung, mungkin karena memiliki pekerjaan yang lebih bisa diandalkan dan mungkin lebih besar dari sisi pendapatan. Tapi tidak demikian dengan keluarga Pak Darno. Pak Darno yang sehari-hari hanya bekerja sebagai kuli panggul di salah satu pasar yang ada di daerah itu, bisa dikatakan cukup beruntung jika pada hari itu atau pada hari setelah dia bekerja, dia bisa membawa cukup uang untuk memberi makan istri dan kedua anaknya. Pak Darno bercerita kepada Pak Yadi bahwa tahun ini anak Pak Darno yang pertama sudah akan masuk sekolah SD. Dan tentu saja Pak Darno tahu hal tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan di tengah keputusasaannya memikirkan biaya untuk kehidupan keluarga dan masa depan anak-anaknya, ada salah satu teman Pak Darno yang memberikan saran kepada Pak Darno untuk menemui seorang yang bisa disebut orang pintar atau paranormal di luar kota tersebut. Pada akhirnya Pak Darno menuruti saran dari temannya tersebut, dan setelah sampai di tempat paranormal tersebut, sebut saja dengan nama Mbah Joyo. Mbah Joyo rupanya sudah memiliki beberapa alternatif. Nah, salah satunya yang menurut Mbah Joyo paling mudah dan bisa dilakukan oleh Pak Darno adalah Pak Darno menjadi mediper. Lebih tepatnya melakukan ajian ilmu hitam yang pada masa itu disebut dengan ajian mediper. Pak Darno yang kebingungan dan baru pertama kali mendengar istilah tersebut bertanya kepada Mbah Joyo, apa itu mediper? Kemudian Mbah Joyo menerangkan bahwa mediper adalah ajian ilmu hitam yang bisa membuat pelakunya menghilang, menembus tembok, atau melompat dengan cepat dan sangat jauh. Syarat yang harus dipenuhi adalah pelaku ajian tersebut harus mengambil kain kafan dari jenazah yang sudah dikuburkan yang meninggal pada hari-hari tertentu. Syarat lain yaitu jenazah yang dikuburkan adalah jenazah seorang gadis yang masih perawan. Entah dari mana Pak Darno akhirnya bisa memenuhi syarat tersebut, entah dari mana atau di kuburan mana akhirnya Pak Darno mendapatkan kain kafan sesuai yang disyaratkan. Tapi yang jelas, pada akhirnya dengan bermodalkan kain kafan bekas jenazah gadis yang masih perawan tersebut, Pak Darno bisa melakukan secara lengkap ajian mediper. Rupanya dengan ajian mediper ini, Pak Darno jadi leluasa untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi benar saja, kejadian-kejadian pencurian yang terjadi di kampung sebelah ataupun kampung-kampung sekitar di tempat tinggal Pak Yadi merupakan ulah Pak Darno yang menggunakan ajian mediper. Ajian mediper ini memang mengharuskan pelakunya ketika melakukan ajiannya menggunakan kain kafan tersebut dan berpakaian atau berdandan seperti halnya pocong.
Pak Darno mengatakan itu semua kepada Pak Yadi secara jujur dan apa adanya, sambil memohon kepada Pak Yadi untuk tidak melaporkan atau menceritakan hal tersebut kepada warga lain atau kepada pihak aparat berwajib. Karena di situ Pak Darno berkata kepada Pak Yadi, dia terpaksa melakukan ini semua karena untuk masa depan keluarganya sendiri. Pak Yadi yang hanya sedikit tahu tentang masalah seperti itu, secara polos bertanya kepada Pak Darno bahwa setahu Pak Yadi, hal-hal semacam itu atau perjanjian semacam itu pastinya akan meminta tumbal. Pak Darno membenarkan bahwa menurut Mbah Joyo, dengan ajian yang dia lakukan akan ada tumbal yang diminta. Namun di sini Pak Darno rupanya akan menumbalkan atau mengorbankan dirinya sendiri, atau yang masyarakat umum sering sebut dengan istilah wadal diri. Jadi menurut Pak Darno, pada akhirnya yang akan menjadi tumbal ya Pak Darno sendiri, bukan keluarga, istri, ataupun anak dan keturunannya. Seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Darno, dan terutama setelah Pak Darno mengatakan bahwa yang akan menjadi tumbal dalam ajian tersebut adalah diri Pak Darno sendiri, tidak disangka-sangka Pak Yadi mengeluarkan kata-kata yang pada saat itu benar-benar tidak pernah diduga oleh Pak Darno. Kata-kata yang keluar dari mulut Pak Yadi adalah, "Pak Darno, jika Pak Darno ingin rahasia ini tetap aman di tanganku, maka dari setiap hasil kejahatanmu, aku meminta jatah sepertiganya." Wow, semakin pelik ya sepertinya kisah antara Pak Darno dan Pak Yadi ini. Bagaimana kelanjutannya setelah Pak Yadi mengatakan hal tersebut kepada Pak Darno? Silahkan Sobat Horor Klasik menemukan jawabannya pada Mediper bagian ketiga yang akan saya lanjutkan pada edisi selanjutnya. Sekali lagi, cerita ini terpaksa saya bagi dalam beberapa bagian, mengingat saya akan menceritakan cerita ini secara sangat detail, karena sekali lagi seperti yang sudah saya utarakan sejak cerita ini diangkat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Mediper ini. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga Sobat Horor Klasik selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.